Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Rahma Modeong dengan NIM 152121018 dari kelas 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alasan penggunaan media pembelajaran. Baik, langsung saja alasan penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi materi pembelajaran. Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran. Penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut. Itu penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Setiap siswa yang melihat atau mendengar penyajian melalui media akan menerima pesan yang sama. Meskipun para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda, dengan penggunaan media, ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi, sehingga informasi yang sama dapat disampaikan kepada siswa sebagai landasan untuk pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih lanjut. Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. Sujana mengemukakan alasan dari penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Kemudian yang terakhir, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Selain Sujana, ada juga para ahli lain yang bernama Hamali. Ia juga mengemukakan beberapa alasan dari penggunaan media pembelajaran, yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu, mengurangi verbalisme. Kemudian yang kedua, memperbesar perhatian siswa, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Oleh karena itu, membuat pelajaran lebih mantap. Kemudian yang ketiga, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Kemudian yang keempat, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup. Kemudian yang kelima, membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. Selain Sujana dan Hamali, ada juga beberapa alasan penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar menurut Syafril, yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar
dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Kemudian yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Misalnya, yang pertama, objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas. Maka itu dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau model. Kemudian yang kedua, objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar. Kemudian yang ketiga, kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide di samping secara verbal. Kemudian yang keempat, objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar peredaran darah yang kita ambil di internet misalnya, slide atau simulasi komputer. Kemudian yang kelima, kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dengan media seperti komputer, film, dan video. Kemudian selanjutnya, peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses yang dalam kenyataan memakan waktu lama, seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu. Itu dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman untuk film, video. Kemudian yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui karya wisata atau kunjungan ke museum atau kebun binatang. Penggunaan gambar dan foto serta grafik dalam contoh yang telah saya sebutkan tadi adalah salah satu cara pembelajaran dengan media pembelajaran. Kemudian yang kelima, penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi proses dan hasil pembelajaran adalah berkenaan dengan taraf berpikir siswa. Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan, dimulai dari beberapa konkret menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir kompleks. Penggunaan media pembelajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut. Sebab melalui media pembelajaran, hal-hal yang tadinya abstrak dapat dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka guru dalam memberikan materi pelajaran harus mengikuti kemajuan tersebut. Guru harus dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Adapun beberapa alasan dari penggunaan media pembelajaran menurut Rosita, yaitu yang pertama, media pembelajaran bagi guru, yaitu memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis dan membantu dalam penyajian materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, media pembelajaran bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga siswa dapat berpikir dan menganalisis materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik, dengan situasi belajar yang menyenangkan
dan siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah. Jadi dari penjelasan saya di atas dan dari penjelasan para ahli yang telah saya jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan dari penggunaan media pembelajaran sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi materi pembelajaran. Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran.